kemudian di tengah upaya untuk maksimalkan sistem Cortex, tapi di satu sisi Pak Dirjen kita tahu kita masih dihadapkan pada perlambatan ekonomi global. Tapi bagaimana upaya dari Dijen Pajak supaya bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara ini, Pak? Ya, betul sekali Mbak. Memang pemerintah hari ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, memperkuat bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor swasta sembari tetap menjaga daya beli masyarakat. Tentu dalam upaya tersebut kami sudah disampaikan juga oleh pimpinan kami, Bapak Menteri, kita tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merupakan materi perpajakan baru. Kita akan fokus bagaimana meningkatkan kemampuan administrasi perpajakan, apalagi juga layanan elektronis, supaya makin bisa memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sudah membuka blokir anggaran pemerintah, melonggarkan supaya untuk mempercepat belanja pemerintah, mendukung program-program prioritas nasional yang bisa menjadi stimulun bagi perkembangan perekonomian nasional. Tadi juga sudah disampaikan kebijakan penempatan 200 triliun plus top up 76 triliun ke perbankan komersial yang sudah disalurin ke kredit produktif, ke sektor real. Dampaknya mulai terlihat pada konsumsi, pada investasi, pada economic growth, dan juga pada perkembangan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama untuk penerimaan negara di APBN. Jadi kira-kira seperti itu, dan kebijakan insentif perpajakan Mbak, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta. Untuk sektor domestik yang existing saat ini Pak, apakah ada yang lebih akan difokuskan? Tentu yang bertumbuh baik itu yang kami catat itu sektor jasa keuangan dan insurance, kemudian sektor digital trading gitu kan, kemudian juga sektor informasi dan komunikasi yang membantu digital trading. Ini terus tumbuh positif dan menjadi salah satu stabilisator penerimaan negara. Tentu kita akan memberikan insentif untuk mendorong sektor-sektor yang bisa bertumbuh tersebut. Di sisi lain, sektor-sektor yang menjadi andalan kami, sektor dari komoditas minerba misalkan, kemudian sektor dari komoditas CPO, itu tentu tata kelolanya akan kita lebih perbaiki supaya bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Walaupun juga kalau memang sudah terbukti non-serious compliance action-nya, ya kita akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang. Gitu. Pak Dirjen, kita sudah memasuki akhir tahun 2025. Apa saja upaya konkret yang akan dilakukan Dijen Pajak untuk bisa mencapai target penerimaan pajak, kemudian juga meningkatkan kepatuhan dan juga mungkin trust dari publik, Pak? Ya, tentu kalau bahasa teknokratisnya itu kita mengoptimalkan pengawasan atas pembayaran massa. Jadi atas massa dari mulai November, Desember ini kita akan betul-betul intensifkan dengan data yang ada. Lalu kita juga akan meningkatkan pengawasan kepatuhan material. Kalau memang perlu ada pengujian seperti audit, kita akan lakukan audit. Tentu audit yang sifatnya juga menginsentifasi industri untuk bisa lebih comply. Di lain itu juga kita akan terus melakukan perluasan basis perpajakan. Ada banyak sekali aktivasi wajib pajak yang baru yang masuk ke basket pembayar pajak. Juga Mbak, itu kita juga membenahi sistem internal administrasi perpajakan kita. Jadi Cortex kita benahi terus, kita sempurnakan terus. Kemudian juga tadi kan kata-katanya bagaimana meningkatkan trust. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Bapak Menteri, selain kita meningkatkan kemampuan kapasitas administrasi internal, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita memastikan integritas human capital kita. Karena garda terdepan dari pelayanan perpajakan ya 44.000 pasukan di rumah besar kami di Direktorat Jenderal Pajak. Saya tidak akan mentoleransi sedikit pun kalau ada fraud di antara mereka. Jadi ini untuk meneguhkan bahwa masyarakat bisa put their trust on us gitu. Kemudian yang terakhir tentu kita bersinergi terus dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan, dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengampu penerimaan negara bukan pajak, kemudian juga tentunya dengan para penegak hukum dari mulai Polri,
Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, BPKP, dan juga teman-teman yang lain. Langkah internal tadi termasuk bersih-bersih yang Anda lakukan Pak sebagai nahkoda DJP Pak. Apakah kedepannya akan ada lagi pegawai-pegawai atau oknum yang akan di PHK lebih lanjut terkait dengan mungkin isu-isu yang mengganggu upaya untuk bisa mengoptimalkan penerimaan negara Pak? Saya harap sih cukup 39 orang saja ya. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jerah. Tapi ya kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu ya kita akan tegas aja. Semua sudah tahu sekarang apa namanya level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair. Langkah tegas dan juga diharapkan tidak ada konflik kepentingan ya Pak, konflik interest. Bagaimana juga Anda menyimbangkan antara pendekatan persuasif dan juga pendekatan hukum yang tegas untuk bisa menjaga iklim investasi yang ada saat ini Pak? Iya, tentu kita bicara di luar penegakan hukum. Tadi ease of electronics services misalnya, itu tentu kita terus tingkatkan kapasitasnya. Dan di luar itu Mbak, untuk membuat kita menjadi transparan dan akuntabel, mungkin saya boleh cerita, kami sedang mendesain yang sudah finalisasi juga kebijakannya. Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak. Nah maka untuk meneguhkan itu kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya. Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries. Nah caranya bagaimana ketika mereka mungkin ada 1-2 yang ingin resign, saya memberikan waktu tunggu 5 tahun, grace period, supaya mereka tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi. Kenapa? Karena sampai hari ini kami itu belum bisa centralize mengolah data dan mengolah analytics. Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand-alone laptop, stand-alone tablet maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu sudah kadaluarsa. Gitu.